Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Pak Rusfan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan kita hari ini. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan kepada kalian tentang lanjutan materi kemarin, yakni bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Mari kita simak penjelasan Bapak di bawah ini. Ini khusus untuk kelas 7 SMP. Pertama, untuk bisa memahami pengertian pecahan, ayo kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar ini, lingkaran, di mana ada dua warna yang sudah dipecah pas tengah pada lingkaran. Kalian isi titik-titik di sini. Misal pada gambar A, ini gambar A, lingkaran tersebut dipotong menjadi berarti dua potong, yaitu potongan yang berwarna satunya putih dan potongan yang berwarna hitam. Pada gambar A, potongan yang berwarna hitam ada satu potong. Berarti karena hanya ada satu, dan potongan berwarna putih ada satu potong juga. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, pada gambar A, potongan berwarna hitam ada satu potong dari keseluruhannya berapa? Ada dua kan, satu sama dua, dua potong. Yang ada pada lingkaran dan ditulis sebagai bentuk bilangan pecahan 1,1/2 maksudnya. Artinya bilangan potongan yang berwarna hitam itu adalah satu dari dua bagian. Ini satu dari dua bagian, 1/2 itu maksudnya. Setelahnya itu kalian lanjut ke gambar B. Ini gambar B. Di sini disajikan lingkaran dengan bentuk potongan yang berbeda. Daerah arsirannya cuma satu. Yang ini warna hitam 1, ini warna putih 3. 1, 2, dan 3. Kalian isi titik-titik di sini menyerupai gambar A. Kalian isi sesuai dengan gambar B yang ada di sini. Sampai bisa menuliskan bilangan pecahan di sini. Ini kira-kira berapa ini? Seperti itu. Misal pada gambar B, potongan berwarna hitam ada berapa yang warna hitam? Dari keseluruhan 4 potong. Pada lingkaran itu, dan ditulis sebagai bentuk bilangan pecahan berapa? Seperti itu ya. Lanjut ke gambar C. Gambar C disajikan hal yang sama, cuma yang tadi lingkaran sekarang persegi panjang dengan 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Kalian isi titik-titik di bawah ini sesuai dengan kalian tahu, amati. Terus gambar D juga seperti itu. Nantinya tujuan dari kegiatan ini kalian bisa menuliskan pecahan dari bentuk menuliskan bentuk pecahan dari gambar yang Bapak sajikan seperti itu. Lanjut. Dengan melihat tabel di atas, apa yang kalian dapat simpulkan? Dari kegiatan kalian itu kalian tuliskan apa yang kalian pelajari. Di situ tulis sesuai kemampuan kalian, sesuai bahasa kalian juga boleh. Didapat seperti ini. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, dengan P dan Q adalah bilangan bulat, dan Q itu tidak boleh sama dengan 0, dan Q juga bukan faktor dari A. Bilangan P disebut bilangan pembilang dan Q disebut penyebut. P yang ini, yang atas ini, itu pembilang, dan Q adalah penyebut. Lanjut kegiatan 2. Kalau tadi dituntun secara halus, secara pelan-pelan, sekarang kalian harus bisa menyebutkan ini. Ini gambar A. Itu kira-kira bentuk pecahannya seperti apa? Bila gambar B, itu bentuk pecahannya seperti apa?
gambar C bentuk pecahannya seperti apa, gambar D bentuk pecahannya seperti apa. Dari gambar A sampai D, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa yang kalian dapat simpulkan? Tulis aja sepengetahuan kalian. Seperti itu. Terus kita lanjut ke pecahan senilai. Apa pecahan senilai? Kalau senilai berarti nilainya sama. Kalau bahasa Maduranya depada, pecahan satu dengan pecahan yang lain itu depada, sama saja nilainya, meskipun bentuknya berbeda. Misal, contoh yang nomor 1 di sini. Ini ada 1/2 sama dengan 2/4. Kenapa kok senilai? Karena ketika 2/4 di sini disederhanakan, itu akan menjadi 1/2. Seperti ini, sama-sama dibagi 2 ini. Terus mereka juga sama dengan 3/6. 3/6 itu ketika disederhanakan juga akan menjadi 1/2. Terus mereka bertiga juga akan sama dengan 4/8. Ketika 4/8 ini disederhanakan, itu akan menjadi 1/2. Itu yang dimaksud nilainya depada atau sama. Seperti itu. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 2/3 itu akan sama dengan nilainya dengan 4/6. Ketika 4/6 ini disederhanakan, itu akan menjadi 2/3, yakni sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Begitu juga 6/9, terus 8/12. Ini juga adalah contoh-contoh pecahan yang senilai. Begitu juga contoh yang nomor 3 dan juga nomor 4. Itu pecahan senilai. Gimana? Ada sedikit pencerahan untuk pecahan senilai. Dari situ Bapak sajikan kalian kegiatan dalam bentuk gambar. Di sini ada bentuk gambar A, bentuk gambar B, dan bentuk gambar C. Kalian tulis bentuk bilangan pecahannya dari gambar ini, masing-masing gambar. Kira-kira bentuk bilangan pecahannya seperti apa? Gambar A, gambar B, dan gambar C. Terus hubungkan antara gambar A, B, dan C. Apa yang kamu dapat simpulkan antara ketiga ini? 1, 2, 3. Apakah ada hubungannya antara gambar A dan gambar B serta gambar C? Kalian tulis hubungannya yang ada di sini. Ya, seperti itu. Dari uraian di atas tampak bahwa untuk memperoleh pecahan-pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut: jika pecahan P per Q dengan P, Q tidak sama dengan 0, maka berlaku PQ seperti ini biar menjadi sama. P kali A, kalau yang di atas dikali A berarti di bawah kali Q. Ini akan menjadi pecahan senilai dengan P per Q. Atau P kali B, ketika yang di atas dikali B berarti kalau pembilangnya dikali B berarti penyebutnya juga dikali B. Artinya ketika P dikali B maka Q juga dikali B. Itu maka akan senilai dengan P per Q. Dengan syarat A atau B konstanta positif bukan 0. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian mencoba. Jika ada yang tidak dipahami dari LKPD Bapak, bisa komen dari postingan Bapak ini di GC kalian masing-masing. Seperti itu. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.